Mari kita sambut Ibu Indriyanti Raffi Sukmawati, Business and Marketing Director PT Prodia Widya Husada Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Frontier Group, Pak Handi Irawan yang sudah invite Prodia untuk ikut sharing session nih di acara Zoominar dengan tema Digital Customer Experience in the New Normal. Ya, topik yang akan coba kita sharingkan dari Prodia adalah deliver digital solution for customer needs. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini adalah service dari Prodia, di mana kita memiliki berbagai macam service dan Prodia ini adalah laboratorium, clinical laboratorium lab, clinical laboratory, di mana kita memberikan service berupa pemeriksaan laboratorium. Baik itu untuk pemeriksaan rutin ataupun juga pemeriksaan khusus yang kita kenal sebagai esoteric testing. Dan di tahun 2016 sebetulnya dengan kita mengacu kepada lebih ke personalized medicine, maka Prodia mengembangkan pemeriksaan-pemeriksaan dengan package preventif, prediktif, dan personalized. Hal ini tentunya untuk mendukung personalized medicine. Seperti kita tahu bahwa Prodia tidak hanya bergerak dalam bidang laboratorium klinik saja, akan tetapi kita mencoba untuk bertransformasi untuk beberapa cabang-cabangnya menjadi klinik. Salah satunya adalah Prodia Healthcare, di mana klinik yang kami miliki itu adalah klinik berbasis wellness. Ya. Jadi kami siapkan sebetulnya di situ package-package agar masyarakat ataupun pasien yang datang itu akan menjadi lebih sehat. Nah, di sana ada dokter spesialis gizi, juga ada dokter untuk kesehatan olahraga. Selain klinik untuk wellness tadi, kami pun juga memiliki specialty clinic, yaitu Senior Health Center, Prodia Women's Health Center, dan Prodia Children Health Center. Di mana di specialty clinic ini kami berusaha untuk memberikan layanan yang sesuai untuk para pelanggan, dalam hal ini adalah senior, women, dan children. Dan customer kami itu ada berbagai macam segmen. Seperti yang pertama adalah untuk walk-in customer, kemudian juga dokter, di mana dokter banyak mengirimkan pasiennya ke Prodia, kemudian juga klien korporasi, serta hospital dan klinik, di mana hospital dan klinik juga merefer untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri. Dan kami berada di 34 provinsi, alhamdulillah di 137 kota, dan ada di 272 outlets. Dengan kondisi pandemik COVID ini tentunya akan berdampak kepada sistem kesehatan nasional. Kita nggak ada yang tahu bahwa kondisi pandemik ini muncul. Di bulan Maret itu dinyatakan COVID sebagai pandemik oleh WHO, dan di bulan Maret juga sebetulnya pasien, ya, di awal Maret itu pasien pertama ada di Indonesia. Kemudian diikuti dengan adanya pembatasan berskala besar PSBB, yang tentunya hal ini dapat berpengaruh kepada behavior dari masyarakat Indonesia. Adanya perubahan dari behavior masyarakat Indonesia tentunya akan menyebabkan perubahan juga kepada pelanggan-pelanggan. Dan kalau kita lihat bahwa banyak sekali referensi yang memberikan informasi bahwa people back to basic needs. Kemudian juga masyarakat juga masih feel insecure di publik area. Kemudian juga pasien ataupun masyarakat cenderung untuk lebih memilih spending, ya. Jadi yang penting yang mereka akan keluarkan. Dan sebetulnya ada positifnya juga, yaitu health conscious. Jadi adanya awareness untuk kesehatan menjadi lebih meningkat, ya. Nah, kemudian dengan adanya PSBB, kemudian adanya physical distancing, maka hal itulah yang akan merubah dari customer behavior, termasuk juga pelanggan-pelanggan kita.
Nah, kami coba Pak Handi membuat insight dari internal survei ya. Survei ini ya survei kecil lah kalau dibandingkan Frontier ya. Jadi melibatkan 400 dari pelanggan Prodia, di mana ini adalah top buyers. Kemudian kita bertanya. Pertama adalah bagaimana dengan during COVID-19 pandemic, bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh pelanggan Prodia, dan mereka mengatakan 65% mereka akan menggunakan online transaction. Jadi online transaction ini tidak hanya untuk pemeriksaan lab, tetapi untuk semua jenis transaksi-transaksi yang ada dan akan dilakukan oleh pelanggan. Dan sekitar 35% masih menggunakan conventional transaction. Akan tetapi kami juga coba bertanya nanti untuk di new normal, karena ini survei kita adakan di bulan akhir April awal Mei ya, sekitar bulan-bulan awal Mei itu, ketika terjadi new normal, apakah bagaimana transaksi yang akan dilakukan oleh para pelanggan tadi, dan ternyata tidak semua akan mengerjakan di online transaction. Jadi ada beberapa pelanggan yang dari memilih online transaction di pada during COVID itu akan berpindah pada saat new normal ke conventional transaction. Jadi kalau kita baca dari buletin yang dikeluarkan oleh Frontier, Pak Handi Irawan juga menulis di situ bahwa tetap conventional transaction juga tetap perlu kita pertahankan, dan juga karena ada pelanggan-pelanggan yang masih melakukan transaksi tersebut. Kemudian kami juga bertanya kepada mereka untuk spending ke depan selain untuk pembelian kebutuhan rumah tangga, dan mereka akan melakukan spending untuk kesehatan dan untuk kebutuhan lain itu kurang lebih 1-3 bulan ke depan. Nah, dengan adanya tadi perubahan customer dan perilaku customer tadi, maka tentunya hal ini akan mendorong rasanya Prodia juga termasuk perusahaan-perusahaan yang mendorong ke arah digital. Nah, sebetulnya di tahun 2016 kita melakukan IPO menjadi perusahaan terbuka. Kami mendapatkan juga sejumlah dana yang memang digunakan untuk pengembangan Prodia, dan salah satunya memang kita akan mengembangkan IT. Kita tidak tahu bahwa ke depan akan terjadi seperti ini, tetapi alhamdulillah Prodia sudah mempersiapkan sebetulnya jauh sebelum pandemik ini. Nah, kita memiliki Prodia Digital Vision selain visi kami sendiri yaitu transforming towards reliable next generation healthcare dan juga to be a center of excellence, di mana kami pun mendevelop sebetulnya pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi lebih preventif dan promotif, di mana pemeriksaan tersebut berbasis personalized, yaitu berbasis genetik. Jadi nanti saya juga akan coba jelaskan di belakang untuk pemeriksaan yang berbasis genetik, seperti contohnya untuk melihat prediktif terhadap beberapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, kemudian kemungkinan terjadi kanker, ataupun juga tentang pemeriksaan untuk skin, untuk hair, dan lain-lain. Nah, ketika kita bermain di genetik, pemeriksaan genetik, maka kita akan bermain di data, yaitu di bioinformatik. Dan di Prodia sendiri kita mengelola data-data tersebut sehingga hasil pemeriksaan yang dimiliki oleh Prodia yang kita keluarkan untuk pasien itu betul-betul hasil dari genetiknya orang Indonesia. Jadi boleh berbangga bahwa Prodia merupakan lab yang dalam hal ini pertama mengembangkan bioinformatik untuk pemeriksaan genetik. Kemudian dari digital vision-nya Prodia itu bagaimana kita menjadi leader, terutama bagi bisnis yang ada yang kita geluti saat ini, di area tentunya di customer experience dan innovation. Nanti saya akan coba jelaskan di belakang inovasi-inovasi apa yang kita kerjakan. Kemudian tentunya dari visi kita harus uraikan dalam Prodia Digital Strategy. Tentunya dalam digital strategy ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah customer, collaboration, dan culture. Untuk customer, bagaimana kita bisa mendrive customer experience melalui platform-platform digital yang kita sudah siapkan buat pelanggan. Nah, kemudian yang kedua adalah collaboration.
Nah, sangat penting sekali kita untuk melakukan collaboration dengan berbagai digital platform yang ada, sehingga kita bisa membuat ekosistem, dalam hal ini tentunya healthcare ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah culture. Culture, ketika dalam satu perusahaan itu kita membuat satu program, satu digital, bagaimana kita bisa mendeliver customer experience menggunakan digital kita. Kalau insan Prodia, dalam hal ini karyawan yang bergabung dengan Prodia, kita sebut sebagai insan Prodia, itu belum terdevelop digital mindset. Nah, kita selalu berupaya untuk mendevelop digital mindset jauh-jauh di tahun 2016 kita sudah mulai. Kemudian juga bagaimana kita menciptakan digital culture. Digital culture akan tercipta ketika mindset kita juga sudah digital. Nah, merespon terhadap perubahan pelanggan tadi, kemudian juga customer voice, maka kita menyiapkan beberapa solusi untuk kebutuhan pelanggan. Seperti kalau lab test COVID, itu jelas di Prodia kita menyediakan semua untuk pemeriksaan PCR, dan saat ini kita bisa menerima kapasitas kami untuk PCR itu sekitar 1.000 tes, dan bulan ini minggu kedua, kalau tidak salah kita akan meningkatkan menjadi 1.800 tes per hari. Dan tidak hanya di Jakarta, kita juga buka di beberapa kota untuk platform pengerjaan PCR. Kemudian juga untuk pemeriksaan lain selain penggunaan pemeriksaan COVID-19 juga untuk imunitas, karena untuk menjaga COVID-19 kita harus ngecek imun kita. Nah, itu kita juga memiliki package-package tertentu. Kemudian untuk product innovation, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan bioinformatics yang terkait dengan digital, bagaimana kita bisa memberikan kepada pelanggan pemeriksaan-pemeriksaan yang preventif dan prediktif tersebut. Nah, semua pemeriksaan based on genetic sehingga lebih personalized. Kemudian untuk service terkait dengan digital, kita memiliki e-Prodia atau mobile Prodia, di mana mobile Prodia nanti saya akan jelaskan di belakang. Kita memiliki untuk online registration, kemudian payment, dan juga result. Nah, sebetulnya online Prodia sudah kita launch jauh-jauh hari, itu di tahun 2016 kita sudah perkenalkan. Sampai dengan tahun 2020, kita tidak tinggal diam sebetulnya untuk mobile Prodia atau e-Prodia ini, kita selalu memberikan terus enhancement ataupun perbaikan-perbaikan dalam fitur-fitur yang ada. Dan kami berharap insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan kita bisa launching juga yang terbaru. Pengembangan yang terbaru dari mobile Prodia. Kemudian yang kedua adalah home service. Nah, dalam masa pandemik ini sangat dibutuhkan oleh pelanggan, karena pelanggan tadi saya katakan insecure untuk berada di public area. Bagaimana kita bisa membuat home service ini lebih efisien? Tadi saya sudah sampaikan, Prodia memiliki banyak cabang. Di masing-masing cabang kita memiliki banyak sekali perawat-perawat yang ada di cabang-cabang. Bagaimana kita bisa mengefektifkan perawat-perawat itu untuk mengambil sampel atau home visit ke pasien-pasien. Maka kita mendevelop yang namanya electronic home service-nya Prodia, atau kita katakan ITOS. Nah, ITOS ini merupakan platform internal kita yang akan mengatur sehingga home service dapat bisa efektif, efisien, pasien terlayani dengan baik, dan tentunya memanfaatkan SDM yang ada. Akan sulit bagi kami untuk menyediakan lebih banyak SDM. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ongkos pun juga merupakan salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, justru dengan digitalisasi ini, challenge-nya Prodia untuk bagaimana bisa membuat home service itu menjadi lebih baik performance-nya. Kemudian kita memiliki Prodia Link. Prodia Link ini tentunya nanti saya juga bisa sampaikan bahwa customer Prodia ada B2B dan ada B2C. Untuk B2B tentunya kita ingin dapat melayani dengan lebih cepat, ya. Nah, ini perlu sekali open API dari masing-masing customer dan Prodia untuk saling membridge data-data tersebut sehingga bisa memberikan result kepada pasien. Jadi semua patient orientation, jadi lebih cepat. Kemudian teleconsultation, Prodia pun juga membangun teleconsultation. Ini adalah satu project yang boleh dibilang kita launching di
tahun ini, dan teleconsultation ini juga menjawab kebutuhan pelanggan terkait dengan melakukan bagaimana untuk mereka bertanya terkait dengan pemeriksaan lab ataupun juga terkait dengan isu-isu kesehatan dan lain-lain melalui teleconsultation. Dan kemudian layanan yang lain, Prodia Indocard dan lain-lain nanti saya akan sampaikan di belakang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk digitalisasi yang ada di Prodia yang terkait dengan pelanggan, itu kita ada B2B dan B2C. Untuk B2C, untuk pasien kita sediakan mobile apps, yaitu Prodia Mobile atau e-Prodia, elektronik Prodia. Kemudian kita juga siapkan yang ini kontak center dan chatbot. Ini adalah Tania atau Tanya Prodia, kita namakan chatbot Prodia. Ini merupakan asisten virtual di mana bisa di-download di Line, FB, Messenger, dan Telegram. Juga layanan teleconsultation. Itu adalah untuk B2C kepada pasien. Kemudian untuk B2C dengan dokter, apa yang kita bisa lakukan? Yaitu untuk online riset. Kita berharap pasien yang dikirim dari dokter ke Prodia, kita bisa berikan hasilnya itu lebih cepat kepada dokter melalui online, sehingga dokter bisa langsung dapat mendiagnosa dengan lebih cepat, dan tentunya diharapkan terapi akan menjadi lebih cepat. Dan ini semua untuk kepentingan pelanggan. Nah, untuk online registration kepada dokter dan online payment ini still development. Kemudian untuk B2B itu salah satunya adalah untuk corporate. Corporate ini juga include di dalamnya adalah insurance, di mana kita akan bridging untuk online result untuk masing-masing corporate ataupun insurance. Dan di sini insurance big insurance juga yang bekerja sama dengan kita. Nah, untuk online registration dan online billing ini juga lagi kita develop, dan kita berharap dalam waktu dekat ini akan bisa terrealisasi. Nah, lain halnya dengan hospital dan klinik, kita sudah punya kerjasama terkait dengan referral registration dan juga payment, dan juga untuk hasil. Jadi diharapkan dari mulai registration, kemudian result, dan payment yang lebih cepat, tentunya ini juga akan berdampak kepada deliver hasil kepada pasien juga menjadi lebih cepat. Kemudian B2B yang lain tentunya kita berkolaborasi dengan platform lain, yaitu ada digital health care, ada juga digital travel, ada digital payment, dan juga e-commerce yang lain. Ini saya sedikit tampilkan terkait Mobile Prodia, di mana di Mobile Prodia di sini ada menu. Ya, salah satunya di sini terkait dengan aktivitas dan juga dalam hal informasi apa sih sekarang yang sedang dilakukan di Prodia. Contoh dalam rangka Hari Kemerdekaan ataupun juga dalam rangka Cancer Day, biasanya kita selalu berkolaborasi dengan komunitas untuk juga mencoba memberikan layanan-layanan terkait dengan apa produk yang akan kita berikan pada pelanggan ataupun pada komunitas. Kemudian juga untuk pesan online, ya ini dari registration, ini juga ada menunya, registration sampai dengan payment, dan juga untuk online result juga bisa di-upload di Mobile Prodia. Kemudian juga info produk, ya tentunya para pelanggan juga pengen mengetahui mengenai produk-produk untuk pemeriksaan, let's say misalnya untuk pemeriksaan terbaru itu fungsinya untuk apa, kemudian dan ini sangat bisa dimanfaatkan untuk para perujuk rumah sakit dan juga klinik. Kemudian juga di sini ada lokasi, ya. Jadi di Mobile Prodia juga dilengkapi dengan lokasi, dan fitur yang ke-6 itu adalah gaya hidup sehat, ya. Jadi di sini ada tips-tips untuk gaya hidup sehat. Nah, untuk impact dari COVID-19 terhadap Prodia Digital Transaction, memang kalau kita lihat di bulan Maret itu mulai terjadi pandemi, kemudian masyarakat merasa ketakutan, dan ini pun juga kita buktikan dengan survei. Jadi kita juga punya survei, kenapa sih katanya menurut informasi
online transaction tuh akan naik dengan adanya pandemi COVID gitu ya. Akan tetapi di kita naiknya kok kenapa sedikit ya gitu. Nah, betul sekali yang tadi Pak Handi sampaikan, digital touch point ya. Jadi Prodia masih ada touch point pasien, yaitu harus datang ke Prodia untuk diambil darah ya. Jadi mungkin hal itu juga yang menjadi pertimbangan saat itu, karena kita coba buktikan dengan survei, kita coba tanya kepada para pengguna mobile Prodia kenapa tidak menggunakan dan lain-lain, dengan pertanyaan-pertanyaannya dapat disimpulkan memang salah satunya adalah ketakutan. Walaupun kita menyediakan home service saat itu, tetapi ada PSBB yang juga membatasi. Kemudian yang kedua adalah rasa ketakutan yang ada di pelanggan ketika tim Prodia datang dengan menggunakan APD lengkap ya. Karena itu juga sempat pelanggan kita ketakutan, aduh nanti apa kata tetangga, katanya ya loh kok ada seolah-olah pakai baju putih-putih datang ke rumah gitu ya. Nah itu juga sebetulnya yang sempat kita gali dari para pelanggan kita. Nah alhamdulillah setelah PSBB mulai agak dilonggarkan, dan juga kita lihat beberapa informasi sebetulnya yang sudah kita sampaikan juga kepada pelanggan melalui channel sosial media, bahwa Prodia itu mengusung yang namanya safety first. Safety first, not only safety for employee, but also safety for customer. Intinya untuk customer kita juga harus safety. Nah, kita mensosialisasikan apa yang kita kerjakan sehingga itu membuat pelanggan kita lebih confidence. Sehingga di Juni-Juli kita bisa lihat online transaction itu meningkat. Kemudian untuk online result, memang dari beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan mensosialisasi untuk result online. Nah, online result ini sangat bermanfaat sekali, tidak hanya untuk perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan kertas, tinta, atau bahkan banyak juga sebetulnya hasil-hasil online yang tidak diambil oleh pasien. Nah, dengan adanya online result ini, alhamdulillah meningkat during COVID pandemic. Nah, kalau kita lihat, kita coba petakan nih pasien-pasien yang bertransaksi melalui iProdia ya sebelum dan setelah atau during COVID. Ternyata memang di during COVID kita lihat Gen X, Gen Y itu juga dipaksa dan juga baby boomer untuk menggunakan platform Prodia. Sementara sebelum COVID itu kita lihat lebih banyak Gen Y. Nah, untuk yang akses untuk result ke mobile Prodia ada sekitar 36% dari customer kita sudah menggunakan online result. Nah, satu hal yang menarik di online result di sini kita selalu sampaikan kepada pelanggan bahwa dengan menggunakan online result maka seolah-olah kita mempunyai electronic medical record. Jadi para pelanggan tidak perlu harus mencari-cari hard copy dari result tersebut. Semua ada di makanya kita katakan Prodia in your hands ya, ada di platformnya Prodia. Kemudian bila kita seperti pada penyakit diabetes, di mana harus melakukan gradual ya pemeriksaan, misalnya contohnya HbA1c, maka akan tergenerate grafik yang bisa melihat tendensi dan memberikan informasi tendensi dari hasil apakah meningkat ataupun menurun, sehingga memberikan informasi kepada pelanggan. Nah, kemudian adanya juga kolaborasi. Nah, digital kolaborasi kita lakukan dengan berbagai platform. Seperti tadi saya katakan ada yang healthcare, ada juga yang non-healthcare. Yang non-healthcare juga banyak ada, misalnya dari travel dan lain-lain. Nah, ini juga perlu kita lakukan. Nah, kemudian service Prodia during new normal saat ini, selain tadi kita selalu meningkatkan untuk memperkenalkan elektronik registration kepada pelanggan, kita juga memiliki telekonsultasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini satu produk baru yang kita coba launching, di mana telekonsultasi ini pasien silakan melakukan konsultasi, baik itu untuk pemeriksaan lab sebelum atau setelah, ataupun juga bisa untuk kesehatannya. Nah, untuk dokter-dokternya, karena kita tadi mengusung untuk klinik wellness, maka yang kami hadirkan adalah dokter-dokter yang selaras dengan layanan yang kami miliki, seperti dokter geriatri karena kita punya senior health center, kemudian juga dokter gizi karena kita mempunyai wellness klinik, juga dokter kesehatan olahraga. Terus kita juga mempunyai dokter-dokter
general practice ya, dan juga dokter patologi klinik, di mana dokter patologi klinik akan banyak sekali membantu kita untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan. Nah, untuk Prodia in Your Car ini salah satu layanan karena pelanggan takut untuk masuk ke Prodia misalnya. Jadi ini merupakan layanan sambungan dari elektronik registration atau e-Prodia tadi, sehingga setelah melakukan transaksi mereka datang ke Prodia tanpa masuk ke dalam area layanan misalnya. Mereka tetap ingin melakukan di mobil, itu juga bisa kita layani. Nah, kemudian kita juga punya service Prodia service yang juga meningkat ini traffic-nya. Kita ketahui bahwa tahun 2018 kita sudah launching kontak Prodia di 1.508.30. Traffic call itu meningkat sekali selama pandemi, kurang lebih sebesar 75% peningkatannya. Kemudian virtual assistant, ini chatbot Tania atau Tanya Prodia, ada di @prodia.id. Ini bisa di Line, Telegram, Facebook Messenger, dan ini juga average user per month-nya juga increase during pandemic itu sampai lebih dari 50%. Kemudian live chat performance juga increase during pandemic sebesar 51%. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa platform-platform yang kita siapkan untuk pelanggan itu alhamdulillah membantu pelanggan, dan kenapa kita juga bisa mengatakan bahwa apa yang kita siapkan itu ternyata juga dimanfaatkan oleh pelanggan, karena kita memiliki performance indicator yang selalu kita pantau setiap bulan. Nah, ini juga informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Prodia di New Normal Service tentunya kita mempersiapkan untuk contoh untuk keselamatan, untuk safety, baik untuk patient dan juga untuk employee. Tentunya physical distancing kita selalu terapkan, kemudian untuk disinfection itu juga kita terapkan, safety dan juga cashless payment. Nah, challenge sebetulnya untuk bagaimana Prodia melakukan komunikasi dengan pelanggan. Di era new normal seperti ini, maka semua platform untuk social media yang Prodia miliki, ini kita manfaatkan untuk komunikasi kita dengan pelanggan. Dan tidak hanya maksud saya di sini masing-masing dari platform tersebut, masing-masing social media tersebut, itu kita sudah mengidentifikasi target audiens dari masing-masing platform tersebut, dan objektif dalam komunikasinya apa saja itu pun sudah kita coba terapkan. Nah, untuk product innovation during pandemic perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di Prodia itu dengan demikian banyak cabang, kami harus dapat memanage cabang-cabang yang ada di berbagai pulau. Tadi saya sampaikan 34 provinsi kita ada semua. Bagaimana sistem hub and spoke yang kita jalankan, karena Prodia itu di Kramat itu merupakan rujukan nasional, di mana di rujukan nasional itu challenge sekali kami menerima sampel mungkin per hari sekarang udah di atas 3.000 kali ya, 2.500 sampai 3.000 pasien per hari. Nah, itu untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang hanya ada di Prodia Kramat atau di Prodia Reference Lab Services, kita katakan seperti itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan spesifik ya, seperti yang tadi saya katakan, tes-tes esoterik, tes-tes khusus yang hanya Prodia yang mengerjakan, karena kita harus memiliki pemeriksaan-pemeriksaan yang terdepan ya. Jadi walaupun kalau secara kita lihat wah ini masih sedikit nih peminatnya, tetapi tetap sebagai leader Prodia harus punya produk-produk innovation. Nah, untuk produk-produk innovation seperti ini kita masih ada di Jakarta, yaitu di Prodia Reference Lab. Maka dari situ kita harus membuat komunikasi dengan sangat baik dengan semua cabang. Perlu saya sampaikan bahwa dari cabang-cabang
merujuk ke Prodia, komunikasi antar cabang kita lakukan secara online. Hal itu sangat penting kita lakukan, teknologi sangat penting, barcode sangat penting. Kenapa? Karena itu akan mereduksi yang namanya kesalahan dan juga yang kedua akan mempercepat hasil. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ke Prodia ke Jalan Keramat Raya 150 dapat melihat lab kami di lantai 2 itu sudah fully automatic ya. Jadi mulai sampel atau pasien masuk itu sudah terintegrasi kepada alat, kemudian juga sudah untuk hasil pun juga kita memiliki kita katakan auto validation. Jadi bagaimana caranya hasil bisa cepat? Tentunya membutuhkan sekali yang namanya digital dan teknologi. Nah, oleh karena itu tidak hanya teknologi kepada langsung dirasakan oleh pelanggan, tetapi di belakangnya ini pun juga harus mendukung ya, sehingga service-service yang kita berikan kepada pelanggan jadi lebih cepat. Ya. Dan tadi terkait dengan product innovation selain COVID-19, jadi juga saya sudah sampaikan terkait Prodia Genomic, di mana kita merupakan lab yang pertama mengembangkan untuk genomik ini dengan menggunakan bioinformatik sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mas Isvan Adrian, dan terima kasih dan selamat Hari Pelanggan yang insya Allah kita akan rayakan di tanggal 4 dan Prodia pun juga akan merayakannya pada tanggal 4 dengan tentunya kita akan memberikan servis-servis yang lebih baik lagi kepada pelanggan. Terima kasih. Karena engkau usahaku maju mengembang bersama kepuasanmu. Pelanggan-pelangganku, komitmenku memberi yang terbaik, produk dan layanan bermutu dengan belajar dan inovasi. Semangat, semangat selalu memberi pelayanan terbaikku. Senyum pelanggan, senyumku juga. Senyumku, senyum keluargaku.